Oleh karena itu guru-guru mulia datang kembali, memperbaharui kembali, dan kita bersyukur kampung adat ini menjadi bercahaya kembali. Alhamdulillah rabbil alamin. Para tuan guru, para kiai, para pimpinan desa, kecamatan, para wakil-wakil rakyat, semua jamaah yang berhadir, semoga Allah merahmati kolbu kita semua. Rahmat itu turun ke dalam kolbu. Kolbu berkait dengan jantung. Jantung memompakan darah ke seluruh tubuh. Maka siapa yang memandang, mengerti, merasakan rahmat Allah, sayang Allah, maka dia akan merasakan sekujur tubuhnya adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semua itu berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nur Muhammad itu adalah asal muasal alam semesta. Sehingga Syekh Abdul Qadir Jilani mengatakan, aku mendapatkan kalam Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-alam minni wa ana minallah. Ini bukan hadis ya, ini ilham Syekh Abdul Qadir Jilani qaddasallahu sirrahu. Apa kata beliau? Aku mendapatkan sir baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-alam minni, alam semesta, manusiakah, jinkah, tumbuhankah, pohonkah, gunungkah? Berarti Gunung Rinjani masuk nggak? Masuk. Masuk. Kampung adat Gama ya? Masuk. Masuk. Itu semua berasal dari nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya sering menyampaikan ini. Sayyidina Musa diperlihatkan oleh Sayyidina Jibril, "Hai Musa, lihat tuh umat akhir zaman." Apa kata Sayyidina Musa? Akukah nabinya? Nabi Musa berharap dia menjadi nabi akhir zaman, nabinya kita. Jadi hidung kita yang gak mancung-mancung ini diharapkan wujudnya, hadirnya oleh Sayyidina Musa, nabinya Bani Israel, nabi yang dipuji-puja orang Yahudi hari ini yang perang di Gaza itu. Ya, kita doakan saudara kita di sana, Allah jaga, amin. Tapi penjagaan itu suka-suka Allah. Ya, para mujahid, semoga Allah terima syahadah mereka, amin ya rabbal alamin. Lalu apa kata Sayyidina Jibril? Ya Musa, sudah ada nabinya, nabiyuhum minhum, nabi mereka dari kalangan mereka sendiri. Lalu Sayyidina Musa mengatakan, kalau begitu ya Allah, jadikan aku salah satu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekelas Nabi Musa berdoa menjadi umat Nabi Muhammad, masa ada orang hari ini putus asa jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Masa ada umat Nabi Muhammad putus asa lalu bunuh diri? Masa ada orang mengatakan, kenapa hidup kita begini-gini aja? Itu orang gak faham rahasia umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kalau yang ngomong begitu ustaz. Saya yakin ustaz-ustaz yang faham sir rahasia umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak akan mengatakan itu. Ya. Mereka gak akan mengatakan, kami sudah berdoa kenapa umat Islam masih kalah. Jangan ngomong begitu. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu da'watin mustajabah ma lam yu'jal. Semua doa dikabulkan malam ya'jal atau yu'jal, selama yang berdoa tidak tergesa-gesa. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, mal ajal, apa itu tergesa-gesa? Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ayyakuna al-'abdu da'autullah wa lam yujibli. Seorang hamba berdoa lalu mengatakan, aku sudah doa, kenapa Allah belum jawab juga? Pernah bicara begitu? Sering. Itu doanya langsung dicampakkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini orang doa atau mengumpat? Emang Allah anak buah kita sehingga kita boleh ngumpat-ngumpat dia? Jangankan diumpat oleh makhluk, kita diumpat oleh teman sendiri kita nggak terima, apalagi orang yang mengumpat Allah subhanahu wa ta'ala.
Doa Nabi Musa makbul nggak? Doa Nabi makbul nggak? Karena doanya makbul, maka Allah izinkan Nabi Musa ketemu Nabi Muhammad SAW 6 kali di musim Isra Mi'raj. Yang pertama jadi makmum di Baitul Maqdis. Itu semua Rasul, semua Nabi jadi makmum Sayyidina Muhammad SAW. Coba perhatikan, imamnya orang yang masih hidup, makmumnya orang yang sudah wafat. Kenapa? Jangankan para nabi, para syuhada pun masih hidup walaupun tubuhnya sudah meregang, walaupun nyawanya sudah melayang, apalagi para nabi. Inilah dalil bahwa orang hidup dapat mengimami orang yang sudah mati. Nabi Muhammad SAW jadi imam, makmumnya siapa? Arwah para nabi, 124.000 nabi jadi makmum. Arwah-arwah para nabi ingin jadi umat Nabi Muhammad SAW. Kalau kita cerita tentang Isra Mi'raj, ketika Nabi SAW turun di langit ke-7 nggak berhenti, di langit ke-6 berhenti nggak? Siapa di langit ke-6? Sayyidina Isa. Langit berapa? Langit kedua. Langit ke-6 siapa? Nabi Musa. Kalau kita baca hadis lalu mendengar cerita-cerita orang yang mengisahkan Isra dan Mi'raj, terkesan Nabi Muhammad diberi bimbingan oleh Nabi Musa. Benar nggak? Muhammad, umatmu lemah, orang Lombok tuh lemah. Naik lagi ke atas, masa 50 sholat. Orang mengira Nabi Muhammad dibimbing oleh Sayyidina Musa. Ya. Itu kisah zahir. Kalau orang faham kisah yang sebenarnya, Sayyidina Musa penasaran dengan siapakah Nabi umat akhir zaman. Maka dari semua para nabi yang ada di langit, hanya Nabi Musa yang menahan Nabi Muhammad SAW. Apa kata beliau? Ya Muhammad, ini 50 rakaat, ini lama sekali, umatku nggak sanggup, kamu naik ke atas, minta rukhsah. Itu alasan Nabi Musa supaya ketemu Nabi Muhammad SAW. Ini secara kemakrifatan, boleh sepakat, boleh tidak, karena kemakrifatan ini rahasia yang didapat para guru, para masyayikh. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa yang dapat rahasia, dia telah diberikan rahasia yang besar. Mungkin enggak selevel Nabi Muhammad dibimbing Nabi Musa? Mungkin enggak? Mungkinkah selevel Nabi Muhammad tidak mengerti orang Lombok enggak sanggup sholat 50 rakaat? Enggak mungkin. Terus itu apa? Apa kata Sayyidina Muhammad SAW? Man ra'ani dakhalal jannah, tuba liman ra'ani. Beruntung orang yang memandang kepada aku. Maka Sayyidina Musa ingin mengamalkan itu. Dia pandanglah Nabi Muhammad SAW. Naik lagi ke atas. Kalau turun kan nggak ketemu lagi. Udah kamu naik lagi ke atas, biar ketemu lagi di bawah. Allahumma salli ala Sayyidina. Terserah orang mengatakan ini dongeng ya, tapi secara hakikat, jika Nabi Musa ingin menjadi umat Nabi Muhammad SAW, maka setiap umat bermimpi berjumpa dengan nabinya. Jangankan Nabi, guru pun dimimpikan jumpa. Apalagi sang Nabi, sumber dari ilmu sang guru. Maka kalau ada yang jumpa guru, itu sebenarnya bentuk rindu kepada Rasulullah SAW. Namun karena tidak jumpa Rasul, minimal jumpa orang yang memegang ilmu Sayyidina Muhammad SAW. Mic-nya grogi, padahal tangan saya gemetar, belum kuat megangnya. Allahumma sholli ala Muhammad.
Kembali ke ayat yang tadi dibaca Tuan Guru, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah hanya dengan zikrullah. Salah satu makna zikrullah apa? Mengingat nama Allah, ya. Betul. Kalau sebut nama nggak kenal punya nama, repot. Tahu nama tapi nggak tahu orangnya. Ketemu orangnya, kita nggak percaya, masa kamu orangnya? Maka dalam hadis Muslim disebutkan, hadis sahih, nanti di akhirat Allah bermanifest, mengambil satu bentuk. Allah tidak punya bentuk, tapi Allah memantulkan nurnya dalam satu rupa, bisuratil lati la ya'rifunaha. Begitu lafaz hadisnya, dengan citra rupa yang mereka tidak kenal. Lalu sang rupa ini mengatakan, wahai manusia, ana rabbukum, aku Tuhan kalian. Lalu orang-orang ini yang tidak kenal hakikat Allah subhanahu wa ta'ala, mereka mengatakan, lasta bi rabbina, kau bukan Tuhanku. Ini karena dia waktu di dunia nggak ngaji ilmu ma'rifat, nggak ngaji ilmu ma'rifat, karena suka membayang-bayangkan Allah dalam bentuk satu rupa. Dia lupa bahwa sirnya Allah ada dalam semua rupa, tapi dia tidak ada rupa. Lalu Allah datang lagi dengan rupa yang mereka bayangkan. Lalu rupa itu mengatakan, wahai manusia, ana rabbukum, akulah Rabb kalian. Lalu mereka mengatakan, na'am anta rabbuna, engkaulah Tuhan kami. Nah itu, jadi di akhirat pun nanti tidak langsung Allah mengenalkan jati dirinya kepada kita. Lalu gimana caranya supaya nanti apabila Allah menyapa kita di akhirat, kita kenal? Itulah yang disebut oleh para guru dulu. Ini juga bukan hadis, tapi imam kita bermimpi jumpa Rasulullah SAW, maka disebut hadis ilhami, bukan hadis Nabi. Dalam mimpinya dia bertanya, wahai baginda, kata ahli hadis ini palsu, menurut engkau gimana? Dijawab oleh baginda Rasulullah SAW dalam mimpinya, itu hadisku. Maka imam ini setiap kali menulis lafaz ini dia katakan, qala Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda. Tapi ini ahli hadis gak sepakat ya, biarin ya. Ini yang nulis juga ahli hadis. Apa kalimatnya? Kalimat yang sudah barangkali kita hafal semua. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya, kenal Tuhannya. Itu kalimat belum selesai. Siapa yang kenal Tuhannya, halaka. Siapa yang kenal Tuhannya, fana, binasalah dirinya. Kenal diri yang mana? Tubuh yang ini. Tubuh yang ini kah? Enggak. Bukan tubuh ini yang dikenal. Maka Imam Ghazali dalam kitab Kimia Sa'adah mengatakan, yang dipanggil oleh Allah ya ayyuhallazina amanu bukan tubuh fisikmu, tapi itu tubuh batinmu, diri sejatimu. Siapa yang kenal diri sejatinya, sang sejati akan mengenal zat yang maha sejati. Sejati itu dari bahasa sezati, sezati, ya, satu zat, yaitu Allahu Ahad. Ini berat nggak nih? Tapi kalau kampung sini mah nggak berat ya. Ngajinya 3 waktu soalnya. Insya Allah ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Maka mengenal diri, ada diri yang zahir. Diri yang zahir ini bersumber dari nur Nabi Muhammad SAW. Diri yang zahir ini ada 4 unsur. Coba apa aja? Aduh, mantap sudah. Tapi lebih dominan yang mana?
Api apa tanah? Api apa tanah? Api apa tanah? Kalau api gawat ini. Ada mereka hadir sebagian. Inni khaliqun basharan min tin. Begitu Allah berfirman, sesungguhnya aku ciptakan bashar, manusia zahirnya. Jadi yang zahir disebut bahasa Arabnya apa? Bashar min tin, daripada tanah. Apa sifat tanah? Betul tanah diinjak, tapi kalau nggak ada tanah, ada padi kah? Nggak ada tanah, di mana air mau mengalir? Nggak ada tanah, kita mau bangun rumah di mana? Maka tanah itu inti alam semesta. Tanah itu inti alam semesta. Maka Allah spesialkan menciptakan yang disebut bashar itu dari tanah. Saya dengar dari kawan-kawan tadi, ya, ternyata di Lombok itu ada fosil raksasa, ya, di hutan mana namanya? Apa namanya, Bang? Sangkreang, ya. Waduh, ya, ternyata orang Lombok itu tua-tua, ya. Ya, bahkan sudah ada fisiknya sebelum Nabi Adam. Itu tulang rusuknya bisa nutupin kalau lagi hujan, tulang rusuknya. Karena sebelum Nabi Adam sudah ada makhluk sebelum kita, dan itu ditulis di dalam kitab-kitab tarikh Tabari, ya, ada kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah Ibnu Katsir. Jadi itu bukan karya Darwin, ya. Tahu Darwin? Ada yang sudah kenalan sama Darwin, cuma dia keliru dikit. Dia cari cocok-cocok logi. Kayaknya mas-mas, bapak-bapak, ibu-ibu ini dari kera katanya. Ada yang mau disebut dari kera? Mungkin si Darwin ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi 4 unsur tadi itu tercipta dari nur. Berarti api juga dari nur. Air, angin, tanah semua dari nur. Berarti jin juga dari nur. Al-janna khalaqnahu, ya. Al-jan kami ciptakan, ya. Dari apa? Dari narin samum. Dari api, nyala api yang samum. Samum itu panas. Maka karakter jin itu panas. Itu sebabnya orang kesurupan ngamuk-ngamuk terus kayak api. Maka dalam riwayat Ibnu Abi Hatim, tafsir Ibnu Abi Hatim disebutkan, ini juga disebut oleh Imam Tabari, disebut oleh para imam. Ini kalau orang nanya dalil, ya. Kadang-kadang orang mesti nanya dalil juga kalau ustaz ngomong, ya. Setelah Allah ciptakan makhluk-makhluk purba, Allah perintahkan Bani Al-Jan, keturunan raja jin, namanya Jan. Jan itu raja jin, jin pertama. Siapa namanya? Jan. Namanya ada di Quran, Al-Jan, ya. Khalaqnahu, itu Al-Jan, rajanya jin, nenek moyangnya jin, kami ciptakan dari api yang menyala. Di dalilnya di Quran, surah Al-Hijr, silakan dilihat nanti di rumah, ya. Sedangkan manusia kami ciptakan min salsal, ya, daripada tanah liat. Ternyata jin itu mengira api lebih mulia dari tanah. Ini rasis pertama di alam semesta. Ini ada yang merasa sukunya lebih baik dari suku orang lainnya. Jangan-jangan dia keturunan Al-Jan. Apa kata jin yang sudah berganti nama, iblis? Apa kata dia? Khalaqtahu min tin. Ya Rabb, masih manggil ya Allah. Ya Allah. Berarti jin ini soleh juga, ya. Azazil atau iblis ini soleh juga. Apa kata dia? Ya Allah,
engkau ciptakan manusia itu dari tanah, sedang aku dari api, lebih mulia akulah, gitu maksud dia. Ada orang Lombok ngomong ini, aku kan orang Lombok, dia orang Jawa. Ada yang ngomong begitu? Itu jangan-jangan keturunan itu. Nggak ada, ya. Kita ini alhamdulillah terlahir di pulau-pulau yang berbeda-beda, tapi kolbunya insya Allah sama. Kolbunya kolbu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tubuh yang zahir ini mesti kita kenal bahwa dia bersumber dari nur Sayyidina Muhammad SAW. Dan nur Sayyidina Muhammad SAW lebih tua dari langit dan bumi, lebih tua dari arasy, lebih tua dari kursi. Wasi'a kursiyyus samawati wal ard. Kursi Allah lebih luas dari langit dan bumi, dan kursinya Allah tidak lebih tua dari nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka disebutkanlah ya dalam kitab Imam Ghazali bahwa nur Nabi Muhammad itu memancar 4. Nah, yang 4 itu ada yang jadi arasy, ada yang jadi kursi, ada yang jadi langit, ada yang jadi bumi. Berarti lebih dahulu mana? Nur atau arasy? Ada 2 riwayat menyebutkan nur Nabi Muhammad SAW lebih tua dari arasy 4.000 tahun. Ini 4.000 tahun, bukan 4.000 tahun kita. 4.000 tahunnya cahaya nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada riwayat lain 4.000 kali 3. Wallahu a'lam bishawab. Tapi tolong ya para ustaz, jangan terjebak hadis palsu. Awwalu ma khalaqallahu an-nur al-muhammadiyah. Itu hadisnya tidak sahih. Makhluk pertama yang Allah ciptakan nur Muhammad, itu hadisnya tidak sahih. Itu ilham yang didapat ulama. Salah satunya Syekh Abdul Qadir Jilani. Jadi ketika Syekh Abdul Qadir Jilani membaca ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Surat apa itu? Surat Az-Zariyat. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia. Tuh, jin disebut-sebut lebih tua dari kita. Jin dulu baru manusia. Kecuali liya'budun. Apa arti liya'budun? Nyembah, sembahulun, sembalun. Sembah itu penghormatan. Adakah Tuhan menghormati orang yang tidak dikenal? Kita hormat ke orang yang dikenal atau yang tidak dikenal? Karena dia dikenal, kita hormat kepadanya. Maka Sayyidina Abdullah bin Abbas menerjemahkan liya'budun ay liya'rifunani, supaya mereka kenal kepada aku. Maka penyembahan pertama itu adalah bermakrifat, kenal kepada yang disembah. Maka tidaklah sampai penyembahan kita kepada Allah kalau kita tidak kenal kepadanya. Jadi wajib gak belajar ma'rifat? Bener nih. Kalau ada yang bid'ahin gimana? Biarin aja. Diomelin, dibiarin. Syaitan senang gak sama orang kenal Allah? Gak senang. Masalahnya yang gak seneng nih manusia. Jangan-jangan apa? Jangan-jangan turunan. Yang gak seneng kita kenal Allah itu syaitan. Masalahnya syaitan itu minal jinnati wan nas. Ada jin, ada manusia. Kalau jin kita sudah tahulah repotnya dia manusia berjubah syekh, berjubah kiai, berjubah ustad, terus mengatakan belajar ma'rifatullah bid'ah. Bukankah kita dapat dari kecil awwaluddin ma'rifatullah? Benar? Sudah sering dengar ya?
Awaluddin? Ada yang namanya Awaluddin? Siapa Awaluddin namanya? Oh, itu Awaluddin bener tuh. Bener namanya ente Awaluddin. Berarti ente Ma'rifatullah dong. Yang namanya Awaluddin dapat hadiah Rida. Mana ridanya tadi, Cung? Yang pertama aku. Ini. Ya, sini. Sini. Ayo sini ya. Maju. Ini nggak ada lelang ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sallam. Ya. Panggilannya apa, Bang? Awal ya? Awal Pedin? Apa lu? Awal lu? Din, panggilannya lu kali ya? Awal. Saya cuma ngecek. Berarti memang orang Lombok suka ngaji Awaluddin sampai orang tuanya ngasih nama anaknya Awaluddin. Ya. Jangan dikasih nama Syarifuddin pakai SY. Nah, itu panggilannya di Sari. Awaluddin Ma'rifatullah. Kalimat ini diambil dari Al-Quran. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah, ma'rifatilah, ilmuilah, pelajarilah, annahu bahwasannya la ilaha. Kajian Ma'rifatullah isinya kajian apa? Kajian la ilaha illallah. Jadi kalau ada orang mengatakan Ma'rifatullah kajian bid'ah, berarti belajar la ilaha illallah bid'ah dong ya. Mungkin dulu ada orang salah ngaji ma'rifat. Kalau ngaji ma'rifat lalu mengatakan Allah ada dalam diri, untuk apa lagi sholat? Itu sebenarnya kalam-kalam syaitan. Kalam-kalam apa? Syaitan. Karena syaitan ini ahli hakikat juga. 18.000 bertapa. Ada yang sudah pernah suluk 18.000 tahun. Lah baru 18 menit udah pegel kaki. Ya, tadi Pak Kiai mimpin udah pikir cepat Pak Kiai. Ya, masih begitu. Iblis itu 18.000 tahun. Kita sampaikan ini di mana-mana supaya orang sadar. Engkau mendekat kepada Allah bukan dengan wiridmu, karena wirid kita pasti kurang dibandingkan syaitan. Engkau ingin kenal kepada Allah bukan dengan jumlah zikirmu, karena zikir kita pasti kalah jumlah dengan iblis. Maka orang yang mengandalkan jumlah zikir, lama riadah, lama khalwat dan suluk, orang-orang ini akan ditipu oleh iblis. Kenapa? Karena iblis lebih tahu seluk beluk khalwat daripada mereka, lebih mengerti seluk beluk riadah, latihan mujahadah daripada mereka. Terus jalan kepada Allah satu-satunya cuma satu. Maka beliau mengatakan, Sayyidina Muhammad SAW, hadis sahih, hadis yang sahih, ini bukan hadis ilhami. Ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Hadis Imam Tirmizi, ana darul hikmah wa aliyun babuha. Hadisnya mutawatir. Akulah kota ilmu. Coba bayangkan kota Jakarta, bayangkan apa aja dikata. Ada jalan tol, gedung-gedung, apa lagi? Ya, tempat cari duit di situ. Ya. Apa aja di situ ada. Semua fasilitas ada di kota. Dan beliau mengatakan, aku bukan kota dunia, aku kota ilmu. Apa maksud? Maka fa'lam, maka ilmuilah. Apa maksudnya? Masuklah ke dalamku, masuklah ke dalam diriku, masuklah ke dalam kotaku, kata Sayyidina Muhammad SAW. Barulah engkau kenal
siapa Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jika fa'lam, berilmu, belajar, bermakrifat itu wajib, sedangkan inti sumber makrifat, sumber ilmu adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka satu-satunya jalan mendekat kepada Allah itu ayat yang dibaca oleh qori kita tadi, kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jika benar kalian cinta kepada Allah, kalau cinta pasti ingin kenal, kalau cinta ingin dekat kepadanya, maka fattabi'uni, masuklah ke dalam kota ilmu. Jadi jalan bertuhan itu ilmu, berilmu itu ibadah tertinggi. Karena orang keputus ilmunya, maka dulu terpisahlah 3 waktu dengan 5 waktu, karena ilmunya terpisah. Tapi alhamdulillah ya, yang di tengah itu ya, beliau datang lagi, digabung lagi. Itu berkat ilmu. Berkat, kalau ilmunya di luar kota Nabi, di luar diri Nabi, di luar silsilah thariqat Nabi, pasti ilmunya kepisah-pisah. Orang belajar hakikat, ninggalin syariat. Itu ciri orang belajar ilmunya bukan di kota ilmu, bukan dalam diri ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka jalan-jalan di ilmu itu ada jalan zahir namanya mazhab, ada jalan zikir namanya tariqat, ada jalan batin sir namanya hakikat, ada jalan puncak namanya jalan ma'rifat. Betul, di kota ada jalan? Nah, ma'rifat itu jalan tolnya. Ma'rifat itu jalan? Ya, kalau nggak pakai ma'rifat jadi jalan tol, E-O-L. Ya, jangan dibaca Pak. Makanya orang belajar ma'rifat meninggalkan syariat. Nih perhatikan. Secara hakikat sholat itu 50. Maka orang hakikat tuh gak ada yang malas sholat, apalagi membatalkan sholat, apalagi mengingkari sholat. Diperhatikan, subutul haqaiq bitahqiqis syara'id. Ciri-ciri indikator hakikat seseorang sampai ke ma'rifatullah bukan diselewengkan oleh iblis. Dia menghormati syariat, karena syariat itu sudah rukhsah. Dari 50 jadi 5. 5 itu rukhsah, keringanan bukan? Maka bagi ahli hakikat sholat 5 waktu itu bukan beban, itu keringanan. Gampang 5 waktu itu. Kenapa? Bagi mereka zikir kepada Allah, sholat itu setiap napas, sholat daim. Kalau sholat 2 rakaat gampang, maka tidak ada ahli hakikat yang berat untuk sholat subuh. Kalau ketiduran mungkin ya, ada wajah-wajah ketiduran nih. Kita kan nggak tahu. Bayangkan Sayyidina Muhammad SAW mengatakan, aku kota ilmu, Ali pintunya. Semua sahabat sholat di masjid. Sayyidina Ali ujung hidungnya nggak ada. Berarti orangnya ada nggak di masjid? Nggak ada. Hidungnya nggak ada di masjid, berarti orangnya nggak ada. Batang hidungnya nggak ketemu. Maka Sayyidina Muhammad SAW kemudian nanya, Aina Ali? Mana? Aku kota ilmu, pintuku mana? Maka Nabi nggak ngajar hari itu. Nabi datangin rumah Sayyidina Ali. Hadis Sahih Bukhari. Ternyata Sayyidina Ali ketiduran. Tapi jawabannya pakai ayat. Ya Rasulullah, jiwaku digenggam oleh Allah. Jawabnya pakai ilmu hakikat. Sayyidina Ali, orang ahli ilmu hakikat, ma'rifat, ditanya oleh Rasulullah, ya Ali, wahai mantuku tersayang, kenapa engkau ketiduran? Jawabannya apa? Ya Rasulullah, jiwaku digenggam oleh Allah. Antum gak boleh jawab begitu, cukup Sayyidina Ali jawab begitu. Apa jawaban Sayyidina Muhammad? Nabi tidak mengingkari jawabannya. Maka ilmu hakikat tidak mungkin dibatalkan oleh syariat, syariat tidak mungkin ditinggalkan oleh hakikat.
Nabi Muhammad cuma ngomong ini, wa kanal insan aktsaru syai'in jadalah. Ayat dibaca. Memang manusia itu banyak argumentasinya, banyak acaranya, banyak alasannya. Nabi cuma baca ayat itu. Siapa insan di situ? Sayyidina Ali. Tapi Nabi Muhammad SAW nggak marah. Dimaklumi pengantin baru, pengantin budak. Ya. Sayyidina Ali. Siapa istrinya? Sayyidatuna Fatimah. Ya. Wallahu alam mereka ngapain malam tadi kan? Ya. Supaya tahu tahajud bareng terus ketidurannya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bayangkan pintu ilmu aja bisa ketiduran, apalagi yang bukan pintu ini. Ya. Wa aliyun babuha, ini bukan hadis Syiah, ini hadis Ahlus Sunnah dan juga dipakai oleh orang Syiah. Periwayat hadis ini Imam Tirmizi. Di riwayat Tirmizi ada satu lafaz, ana madinatul hikmah, ana darul hikmah wa aliyun babuha. Akulah kota hikmah, kebijaksanaan, wisdom, ilmu pengetahuan, ma'rifat. Pintunya Sayyidina Ali. Maka perhatikan, semua mazhab tarekat pasti bersanad ke Sayyidina Ali. Di sini tarekatnya apa, Pak Haji, Pak Kiai? Qadiriyah Naqsyabandiyah. Tarekat Qadiriyah dari Sayyidina Ali. Naqsyabandiyah juga dari Sayyidina Ali dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sanadnya Naqsyabandi itu dari Sayyidina Ja'far. Sayyidina Ja'far ini dia disucikan di kalangan Syiah dan juga diagungkan di kalangan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ja'far bin Muhammad Al-Baqir bin Ali bin Husain bin Ali. Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq ini guru daripada Imam Abu Hanifah, Hanafi, pendiri mazhab Hanafi yang dipakai di Suriah kebanyakan, yang dipakai di Turki, di India, dan sebagian besar ulama di Mesir. Itu Abu Hanifah, semua orang debat sama dia kalah. Jangankan dia, muridnya bernama Abu Yusuf debat dengan Imam Malik, guru Syafi'i, itu Imam Malik langsung keringetan. Habis mandi ketemu Abu Yusuf berdebat, itu bajunya basah, dia mandi lagi di situ. Itu saksinya Imam Syafi'i dan murid-murid yang lain. Saking jago debat muridnya Abu Hanifah, apalagi Imam apa kata Abu Hanifah? Laula Ja'far lahalaka Nu'man bin Thabit. Kalau bukanlah karena ilmu bimbingan ma'rifat tarbiyah rohani tarekatnya Ja'far, Abu Hanifah yang bernama kecil Nu'man bin Thabit pasti binasa. Kenapa? Orang binasa karena dia merasa dirinya berilmu. Sok berilmu. Orang berilmu wajib, tapi sok berilmu itu nggak bermasalah. Apa ciri-ciri orang suka sok berilmu? Semua orang mau didebat. Ini hati-hati nih, duduk begini terbersit di hati, gua lebih alim dari orang di samping. Nah, ini hati. Ngomong gitu nggak ada hati. Apalagi lebih alim dari yang di depan. Mau di depan yang mana nih? Marifat dia gitu-gitu aja gitu. Itu orang sombong, itu dalamnya iblis itu ya. Maka saya setiap kali mau ngajar baca syahadat dulu, karena orang sombong itu batal syahadat batinnya, walaupun zahirnya masih muslim, batin dia sudah munafik. Orang munafik, orang yang menzahirkan Islam membatinkan kufur. Itu sebabnya sebelum zikir syahadat dulu, sebelum sholat syahadat dulu. Siapa tahu antara sholat ke sholat kolbu kita sempat munafik, sempat sombong, sempat merasa sok suci, maka kita perbaharui lagi syahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Nah, kembali ke yang tadi, selevel Sayyidina Ali, pintu ilmu itu bisa ketiduran, Pak. Maka jangan nilai kesolehan orang berdasarkan rajin dia sholat jamaah saja. Toh selevel Sayyidina Ali yang rajin, Allah bikin dia ketiduran. Wajahnya ke wajah-wajah serius gitu ya. Allahumma sholli ala Muhammad.
Maka fa'lam annahu, maka masuklah kamu kepada kota ilmu. Maksudnya apa? Masuklah kamu kepada ilmu Nabi Muhammad, karena sumber ilmu Sayyidina Muhammad. Apapun ilmu tidak melalui nur beliau, itu ilmu iblis. Iblis itu bisa baca la ilaha illallah, hati-hati. Serius, iblis itu jago baca bismillah. Iblis itu bisa menirukan kun fayakun. Maka keyakinan iblis itu kadang-kadang lebih kuat dari orang beriman biasa. Mau kalah sama iblis? Iblis dengan yakinnya doa, ya Rabb anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, tolong tangguhkan umurku sampai akhir zaman. Doa iblis mustajab nggak? Kenapa? Karena dia manggil dengan yakin, ya Rabb, ya Tuhan. Kenapa? Dia yakin yang dipanggil dengar. Saya mau tanya, hari ini sudah doa belum? Yakin nggak doanya didengar? Kayaknya kurang keras ini. Yakin yang kedua, yang pertama, yang tadi itu. Emang kalau antum nggak yakin Allah nggak dengar? Emang kalau kita nggak yakin Allah nggak tahu? Tapi Allah bukan menjawab berdasarkan pengetahuannya. Allah menjawab berdasarkan kondisi kolbu hambanya. Orang doa, siapa aja doa, Allah pasti dengar. Allah pasti tahu. Dia belum doa, Allah sudah tahu apa yang mau dibaca. Orangnya belum lahir, doanya pengen jadi wakil rakyat, Allah tahu. Apalagi sudah lahir, apalagi sudah nyalek, apalagi mau nyalon lagi, Allah sudah tahu semua. Tapi masalahnya Allah jawab atau tidak, itu bukan berdasarkan pengetahuan Allah. Nah, perhatikan hadisnya. Ini hadis sahih. Innallaha la yujibu an qalbin ghafil. Allah itu tidak menjawab doa orang yang kolbunya ghafil. Apa arti ghafil? Lalai itu yang tadi dibaca korek kita, ya. Gimana ayat tulisan in kunna an haza ghafilun, ya. Ghafilin, ya. Sungguh kami lalai lupa terhadap persaksian ini. Jadi apa yang diingat waktu berdoa? Bukan Allah dengar, Allah selalu dengar. Apa yang diingat, yang dihadirkan waktu berdoa? Rasa dulu pernah jumpa, dan sekali jumpa sebenarnya selalu jumpa, karena Allah tidak pernah berubah. Yang berubah kita. Allah berubah nggak? Benar, yakin? Maka sekali Allah disaksikan, selama-lamanya Allah di, apa kata para arwah? Qalu bala syahidna, kami menyaksikan engkau ya Allah. Maka sekali dia disaksikan, sebenarnya selama-lamanya dia disaksikan. Tapi apa kata manusia? Karena dia dihijab oleh tubuh dan akalnya. In kunna, gimana tadi ayatnya? Anhaza ghafilin. Sungguh kami terhadap pertemuan persaksian itu kami lalai. Jadi orang yang ingat rasa itu, doanya pasti mustajab. Masalah berikutnya, Allah pasti jawab orang yang merasakan, yang menghadirkan rasa persaksian itu. Tapi kapan Allah menunaikan jawabannya itu? Suka-suka kita apa suka-suka Allah? Maka jangan pernah nuntut-nuntut Allah. Kerja kita cuma berdoa dan berusaha. Kapan Allah kemudian berikan? Suka-suka dia. Ya, ini adab seorang hamba.
Orang yang alim tidur. Orang yang suka zikir tapi nggak alim lagi zikiran. Mana yang lebih mulia? Tidur tapi alim. Semangat sekali. Mohon maaf, kadang-kadang saya kalau ngaji ma'rifat saya ketawanya lepas. Cuma kalau ngaji ma'rifat saya ketawa lepas. Kalau melihat biasa-biasa itu sulit saya ketawanya. Orang alim tidur, ilmunya hilang nggak? Orang lagi zikir ketiduran, zikirnya masih ada nggak? Paham? Maka yang ditakuti syaitan orang alim yang tidur atau orang yang sedang zikir tapi ilmunya tidak ada. Apalagi orang alimnya zikir, itu syaitan kabur. Apa zikir yang paling ditakuti syaitan? Zikir Quran. Dan Quran bagian mana? Surat Al-Baqarah, Al-Qur'an yang bagian mana? 2 ayat terakhir. Maka disebutkan dalam hadis Imam Tirmizi, Innallaha kataba, sesungguhnya Allah menulis. Berarti setelah Allah menciptakan al-qalam, jadi al-qalam Allah ciptakan, lalu Allah perintahkan uktub, tulis, ditulislah bismillah. Lalu ditulis apa lagi? Banyak hal yang ditulis. Bi alfai amin qabla khalqis samawati wal ard. Sebelum diciptakan langit dan bumi 2000 tahun Allah menulis itu di al-qalam, dengan al-qalam. Apa yang ditulis? Itulah Al-Quran. Salah satu ayat yang ditulis awal-awal di situ adalah 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Karena itu ayat ma'rifat. Itu ayat, coba dibaca biar syaitannya kabur. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu kullun stop dulu. Setiap kali ada orang mengatakan amanna, kan amanah Rasul, lalu kita mengatakan sami'na wa ta'na, amanna billah, amantu billah, aku taat, aku dengar, aku iman. Itu syaitan nangis. Ingin buat syaitan nangis? Baca ayat itu sering-sering. Apalagi seorang hamba mengatakan ghufranak, itu syaitan kabur langsung. Dia menangis. Ghufranak, apa arti ghufranak? Bukan mama gufran, bukan. Ya, ghafarallahu lahu wa lana, lana wa lahu. Ya. Ghufranak, apa arti ghufranak? Ya Allah, mohon ampunan, hapuslah kesalahan kami, jangan pandang kami punya salah. Itu kalau ada orang ngomong begitu, syaitan nangis. Kenapa? Ya Allah, aku sudah menjebak manusia hari ini, tapi kesalahannya engkau tidak tulis. Jadi setiap hari malaikat pencatat amal buruk itu berhenti, nggak berani nulis. Dia cuma rekam doang. Ya alatnya lebih canggih daripada handphone kita lah. Semua dosa-dosa kita direkam sama dia, tapi dia belum catat, nggak dilaporin. Sampai 24 jam, siang malam, malam siang, 24 jam. Apa kata Allah Ta'ala? Hei malaikatku, jangan tulis, siapa tahu hambaku membaca ghufranak. Ya Allah, ampuni kami, astaghfirullah wa atubu ilaih, atau sejenisnya kalimat-kalimat istighfar. Jika si hamba baca itu sekali langsung dihapus. Kecuali hak-hak adami, hak-hak manusia mesti dikembalikan. Orang korupsi mesti dibalikin, ya, zalim mesti minta maaf. Canggih nggak tuh kalimat ghufranak? Tapi ada kalimat hakikat di dalamnya. La nufarriqu baina ahadin, kami tidak membeda-bedakan salah satu pun dari rasul-rasul itu. Kenapa? Hakikatnya rasul itu satu, yaitu nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Semua nabi ngambil dari nur Sayyidina Muhammad SAW. Mereka mengambil nurnya dari nur Sayyidina Muhammad SAW. Makanya ada ungkapan begini di hadis sahih, ya. Hadis Imam Muslim. Apa kata Sayyidina Muhammad SAW? Ummati, inna ummati, sesungguhnya umatku, la yudra, tidak dapat ditebak, awaluhu khairun am akhiruh, yang terbaik itu generasi awal atau generasi terakhir. Saking baiknya, bagusnya generasi akhir. Apa baiknya generasi akhir? Ini kita generasi terakhir ini, Pak. Ini sudah lama, ini sudah hampir 1500 tahun. Hijriahnya sudah berapa sekarang? 1446. Oke. Coba 1446 itu hijrah, tambahkan 13 tahun Nabi di Mekah, berapa? 1459, tambahkan 40 tahun umur Nabi. 1499, sudah hampir berapa? 1500 tahun dengan umur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah tua, dan ini akhir umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka semua peradaban hari ini, siapa yang bisa menyangka di tahun 90-an semua orang bisa ngomong jarak jauh? Sakti kan? Dulu kita kalau mau ngomong jarak jauh, kita diam dulu begini. Saya dulu kalau duit saya nggak ada, tahun 2004 kuliah, duit saya habis, dulu nggak ada handphone, maka saya duduk zikir sebentar, saya kirim message ke ayah saya, Pak, duit habis. Ya. Baru tanggal 20 kebanyakan beli kitab, duit habis, mau makan nggak ada lagi, 10 hari nggak bisa makan. Itu saya nangis dalam hati, ya Allah, ini baru segini aku nggak sanggup, udah nggak bisa makan. Ya, dan saya nggak berani minta orang, nggak berani minjem. Selesai saya kirim doa, kirim Fatihah, kirim pesan, saya sujud. Ternyata di atas, di lantai, di tempat sekretariat asrama ada telepon. Bapak saya nelfon, pas kita lagi kirim Fatihah. Dulu kita nggak bayangin bisa ngomong pakai handphone begini. Sekarang apa-apa tinggal ke Bank Haji Sofan, langsung teleponnya beres. Sakti kan? Maka Nabi Musa kalau hadir hari ini dia bingung, umat Nabi Muhammad ini keren kali kan. Aku mau jumpa Nabi Muhammad, nggak bisa pakai video call, mesti di langit ke-6 dulu kan. Sekarang orang ketemu cukup video, bahkan kalau nggak ketemu udah lihat YouTube-nya aja ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Orang-orang dulu dia berkirim kabar lewat kolbu, namanya telepati, ya, telekolbu, telepon kolbu. Karena kolbu itu dalamnya nur, kecepatannya seperti nur, nyampe langsung. Maka hati-hati dengan kolbu, hati-hati dengan hati, ya, takut jatuh hati nanti. Belum nyampe dijatuh duluan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi orang lalai itu lalai dari apa? Lalai dari pertemuan persaksian dengan Allah Subhanahu. Maka setiap hari berlatihlah bersyahadat. Ini yang dikatakan Sayyidina Muhammad SAW. Jaddidu imanakum. Hadis yang sering kita dengar, perbaharui syahadatmu la ilaha illallah. Lalu sahabat bertanya, bagaimana caranya wahai baginda? Jaddidu aksiru min qawli la ilaha illallah. Perbanyak pengetahuanmu tentang la ilaha illallah. Kalau dulu saya menerjemahkannya perbanyak baca la ilaha illallah, benar secara wirid thariqah, tapi secara hakikat marifat, aksiru min qawli la ilaha illallah, dalam-dalami kalimat la ilaha illallah. Berarti belajar hakikat la ilaha illallah wajib tidak? Wajib. Supaya zikirnya nikmat. Kayak tadi, nggak berharap cepat berhenti.
Kenapa? Karena zikirnya nikmat. Anak kecil dikasih makanan yang dia nggak tahu makanan itu enak, dia terima nggak? Maka supaya dia tahu makanan itu enak, kasih tahu dulu. Kasih tahu namanya kasih ilmu. Jangan barangnya dikasih dulu, ilmunya belakangan. Kasih ilmunya dulu. Fa'lam dulu baru annahu la ilaha. Fa'lam ma'rifati dulu la ilaha illallah baru baca la ilaha illallah. Ya. Kalam itu diambil dari imam ahli hadis bernama Imam Bukhari. Apa kata beliau? Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ma'rifat dulu baru kamu membaca, baru kamu beramal, jangan dibalik. Ini mohon maaf, kadang ini kita ini solehnya kebalik-balik. Tahu soleh kebalik-balik? Soleh kepala ditaruh di kaki. Belum saatnya anak dipaksa sholat, kita paksa sholat. Maka anak kita kalau dengar azan tuh kayak terancam. Sampai gede, udah azan aja nih. Sampai gede, itu korban tuh. Ajarkan dulu siapa yang disembah, apa rahasia sujud, kenapa sujud itu begitu, kenapa ruku itu begitu. Maka orang kalau dengar azan dia rindu. Bukan Sayyidina Muhammad SAW di Sahih Bukhari dikatakan, Nabi idza hanat waktu salat, jika datang waktu salat, maka Sayyidina Muhammad SAW itu seperti orang yang lupa sama dunia, difokus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Nabi Muhammad. Beda sama kita, orang azan kita masih ngudut kan, tanggung gitu ya. Beda. Kayak gitu ngaku ahli marifat. Sorry. Cukup katakan saya belajar marifat tapi belum mendalaminya. Saya belajar hakikat tapi belum beradab dengannya. Ya, malu kita kepada Rasulullah SAW. Ada orang yang lebih alim di sini daripada Rasulullah? Bener. Rasulullah udah ketemu Allah, udah jumpa sama Allah, selalu berkalam-kalam dengan Allah, semua alam dari nurnya. Betul? Rasulullah itu mengatakan, uridat aliyya a'malu ummati, semua amalku sudah diperlihatkan kepadaku. Antum duduk di sini, Rasulullah sudah dilihatin. Tanggal berapa ini? 14 Agustus. Ya. Di masjid apa namanya? Jami' Ar-Rahman, Fathur Rahman, di kampung adat Pegadangan, desa Pegadangan, Pengadangan, kirain Begadang. Umatku berkumpul membicarakan aku sang kota ilmu. Itu Rasulullah sudah dilihatin. Kenapa? Karena beliau hamba sang waktu. Allah mengatakan anad dahru, akulah sang waktu. Maka suka-suka Allah. Allah mau taruh Nabi di alam dia atau di masa depan, suka-suka Allah. Jadi yang menyintas waktu, yang menembus waktu masa depan, yang kembali ke waktu masa belakang, itu Rasulullah SAW. Maka beliau cerita masa lalu, cerita hakikat dirinya dulu nur, cerita tentang malaikat sebelum diciptakan, cerita tentang aras. Itu sudah tua sekali. Ternyata nur beliau lebih tua dari aras. Ya, maka Nabi naik ke aras. Pertanyaannya, lebih mulia Nabi atau aras? Aras itu tempat Nabi bermunajat kepada Allah. Jadi di atas langit sana, di atas langit bukan di langit, maka masjidnya Nabi namanya aras. Di bumi namanya Baitullah, namanya Masjid Nabawi. Maka di setiap tempat beliau punya masjid. Nanti di akhirat nama tempat beliau di atas aras, ada lagi tempat beliau namanya Maqam Mahmuda. Maka siapa yang berdoa ba'da azan, ya, ba'da azan, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah
wasyarafata, itu tambahan ulama ya. Ujungnya wa ba'athu maqaman mahmuda, dan bangkitkan, tampilkan, munculkan beliau nanti pada maqam mahmud. Maka namanya di bumi Muhammad, di langit Ahmad, di aras mahmud sallallahu alaihi wasallam. Muhammad, apa arti Muhammad? Yang terpuji. Ahmad, yang paling dipuji. Mahmud, yang dipuji-puji. Alhamdulillahirabbil alamin. Pujian milik Allah. Siapakah alhamdu itu? Ahmad dan Muhammad. Ente benar, cuma nggak dapat hadiah lagi. Soalnya ini dikasih hadiah juga soalnya. Oleh karenanya beliau bersabda, hadis Imam Tirmidzi, hadis sahih, afdalud doa alhamdulillah. Doa paling tinggi jika engkau mengenal sir alhamdulillah. Alhamdulillah, sirnya siapa? Rahasia siapa? Rahasia Ahmad Muhammad. Maka berdoalah dalam ilmu alhamdu, ilmu ma'rifat Ahmad Muhammad. Itu yang dikatakan di dalam syair-syair qasidah ya. La yakhibu man laza bih. Tidaklah ditolak doa orang yang memohon tawassul dengannya. Saya sudah tawassul tapi kok nggak dijawab? Bukan nggak dijawab, sudah dijawab tapi Allah tunaikannya nanti. Sabar. Semua doa yang pakai tawassul langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama orang tengah ngomong, aku udah doa tapi kok belum, itu langsung dibuang lagi tuh. Tawassulnya dicampakin lagi. Ya. Ah, ini tawassulnya nggak bener. Ini karena dia bertawassul nggak ngerti ma'rifat. Oke, kita kasih pertanyaan yang tadi, kita ulang biar mantap. Kita doa, yakin ya nggak yakin Allah dengar nggak? Oke. Sholat 100 rakaat, sholat 2 rakaat, Allah tetap dekat nggak? Dekatnya sama nggak? Belum tentu. Lah kenapa Pak? Yang berkat itu lebih fokusan kita. Oh, lebih fokus. Jawabannya di luar persangkaan saya. Orang sholat 2 rakaat dengan sholat 4 rakaat, kedekatan Allahnya sama nggak? Sama. Bahkan, mohon maaf, ini jangan salah paham. Orang sholat sama nggak sholat, Allah tetap dekat nggak? Masalahnya orang yang nggak sholat ini nggak merasakan kedekatan, gitu aja. Allahnya dekat, ente yang nggak merasa dekat, makanya nggak sholat, atau sok dekat, makanya nggak sholat. Jadi orang sok dekat nggak sholat deh. Berarti ibadah kita tidak menambah dekat. Doa kita nggak menambah dekat. Nih, tolong diluruskan ya. Ini banyak yang GR dengan sholat-sholatnya nih. Ya. GR dengan tahajud-tahajudnya. Sholat kita hanya untuk menghadirkan rasa dekat. Karena dia selalu dekat. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika hambaku sa'alaka, hambaku meminta engkau, kalau terjemahan Kementerian Agamanya bertanya kepada engkau. Tapi kalau terjemahan guru-guru saya yang di Arab sana yang ahli ma'rifat, apa kata dia? Sa'alaka, meminta kepadamu. Itu dalil tawasul. Anni, meminta kepadamu agar dikabulkan di sisiku. Jawablah, aku dekat. Tapi jalurnya mesti meminta kepada tawasul kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Yang paling dekat kepada Allah, yang paling merasakan dekat kepada Allah itu hanya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah jelas Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang paling dekat kepada Allah, maka jalan paling cepat kepada Allah mendekat ke siapa?
Jadi wasilah. Bizatil, beliaulah zat wasilah itu sendiri. Itulah yang tadi sore saya baca. Ada hadis Imam Muslim, as-salatu nurun. Salat itu nur, itu terjemahan biasa orang baru belajar bahasa Arab. Salat itu nur, tapi yang paham ilmu ma'rifat Nabi Muhammad SAW, as-salatu dalam bahasa Arab, as-salah artinya apa aja? Salat, apalagi arti salah? Solawat itu bahasa Arabnya apa? Sholla, sholli, sholatan, sholla, yusolli, sholatan. Dari Allah itu rahmat artinya Bu ya. Itu terjemahan. Ya, terjemahan sholat dari Allah Rahman. Bisa artinya nyambung atau wasilah. Mohon maaf Bu ya. Sahih, betul ente. Tanda nyantri dulu nih ya. Sampai sekarang masih nyantri berarti. Nanti sama YouTube-nya Bu. Alhamdulillah. Maka ada kalimat, nih kalimat apa kata Nabi? Aksiru minas salati alaihi yaumil jum'ah. Perbanyak salat kepadaku hari Jumat. Ada salat ke Nabi. Salat kepada Allah. Kalau salat ke Nabi namanya salawat bahasa Indonesianya. Maka salat dan salawat bahasa Arabnya sama. Salawat itu plural, jamak. Tergantung as-salatu lillah itu ibadah. Kalau as-salatu ilan nabi, salat kepada Nabi, itu ungkapan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna salatakum ma'rudatun alayya. Sesungguhnya salawat kamu dilaporkan kepadaku. Kita salawat Allahumma salli ala, coba Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, sampaikan rahmatmu kepada Nabi Muhammad SAW. Itu antum baca salawat begitu, itu malaikat langsung bawa udah nyampe, langsung nyampe ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau hari Jumat ke hari Jumat langsung nyampe, tapi hari Jumat lebih cepat. Wa kullu yaumin inda muhibbihi jum'atun. Bagi orang yang kenal cinta Sayyidina Muhammad SAW, dia salawat nggak nunggu hari Jumat. Bagi dia setiap hari sama dengan Jumat. Berarti kalau ingin dekat kepada Allah, mesti dekat kepada Rasulullah. Kalau ingin kenal kepada Allah, mesti kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kami menghimbau, mari belajar ma'rifatullah, ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belajar dua pilar ini, ma'rifatullah, ma'rifatun Nabi. Mengenal sang Nabi Muhammad SAW, baik zahirnya, syariatnya, tarikatnya, hakikatnya, marifatnya, semuanya. Jangan nanggung belajar tentang Nabi Muhammad SAW, ya. Karena beliau kota ilmu, di situ ada jalan syariat, ada jalan tarikah, ada jalan hakikah, ada jalan makrifah, ada ilmu yang zahir, ada ilmu wirid, ada ilmu warid, ada ilmu rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita yang hadir malam ini Allah takdirkan mendapatkan dua rezeki ini, ma'rifatullah, ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, bihaqqin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Waladhdallin. Amin. Ya. Gimana? Emang ada tanya jawab? Ya. Di awal tadi sudah menyampaikan tentang yang itu aja. Ya, yes. Jika diperkenalkan oleh Abuya, maka kami akan membuka. Ya, dipilih aja. Mungkin satu atau dua pertanyaan saja, Abuya. Satu laki, satu perempuan. Karena ini sudah malam. Baik, para jemaah sekalian, mohon ada izin dari beliau untuk kita buka diskusi. Seperti yang sudah kami janjikan di awal tadi. Oleh karena itu, bagi Bapak, Ibu yang punya pertanyaan silakan diajukan. Namun akan kami batasi hanya dua saja. Yang satu dari Bapak-bapak, yang satunya dari Ibu. Jadi mohon yang lain untuk
disimpan saja pertanyaannya ya, karena nanti kalau terlalu banyak kasihan ya Bu ya. Kalau kita siap nanti 2 hari siap. Yang gak siap di rumah. Dari tanggal 14 sampai tanggal 15 siap. Tapi tergantung beliau. Kalau beliau siap, kita siap. Siap apa enggak? Siap jihad. Siap semua. Baik, tapi sabar ya. Pertama silakan. Ya. Oke, silakan. Satu perempuan ya. Satu perempuan. Semuanya nanti yang Ibu pesan. Nama dan alamatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Suparman, alamat Bogotnya. Suparman. Iya, Suparman suka pulang pergi. Superman ya. Ya, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Salatu abdun qalat hilatu wa rasulullah wa rasulatuh wa anta la ilaha wa nukhulika fi ma'adin faqad ja'alna ma'ahna bisirri bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf ya, yang ingin saya tanyakan, ada satu pendapat bahwa sesungguhnya hati itu adanya di kepala, ada namanya minda. Jadi yang ingat itu sama yang lupa itu adalah akal. Jadi yang ingat dan lupa Allah itu akal, bukan hati. Padahal ayat Al-Quran itu banyak menjelaskan bahwa semua hati itu dalam dada. Kemudian yang saya pertanyakan, apakah ini benar atau tidak bahwa hati itu di kepala? Sebab kalau orang lupa mesti dia gila, mesti masuk rumah sakit gila. Kalau ingat berarti dia tidak lupa. Begitu juga ketika kita ingat Allah, yang ingat itu adalah akal, bukan hati. Hati itu cuma tugasnya hanyalah merasa atau zat. Maaf, itu pertanyaan. Alhamdulillah kita bisa menjadi umat Rasulullah. Nabi Musa saja berdoa, ya laitani kuntu min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Tuhanku, kata Nabi Musa, jadikanlah aku menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya dalam ilmu nahwu ditamani wa taraji, harapan yang tidak mungkin, karena Nabi Musa zamannya jauh dengan Nabi Muhammad. Sekian ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung. Baik, satu lagi dari Ibu, silakan. Mohon yang sebelah kiri mungkin lebih dekat. Lumayan dingin ya. Untung rame jadi nggak berasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Dani, masih pelajar guys, bukan ibu-ibu. Dari Pengadangan, alhamdulillah anaknya Bapak Aldin tadi ya, Bapak Aldin dari dia. Oh, anaknya. Pertanyaan saya itu tadi hati saya cukup tertegun ketika beliau mengatakan bahwa di dunia ini sebenarnya hanya dua, ketika sedih ada senang dan begitu sebaliknya. Nah, berkaitan dengan kita, saya sebagai remaja, saya masih labil seperti problem itu sendiri yang bersifat elastis gitu.
walaupun itu yang elastis, kemudian adanya ujian dari dunia maya yang sekarang. Jadi saya tanyakan gitu, mungkin apa saja amalan-amalan atau tirakat yang bisa kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pemuda atau remaja yang bisa sedikit peduli terhadap ma'rifatullah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya. Pertama, pertanyaan dari Superboy, Superman, Bang. Apa pertanyaannya tadi ya? Oh iya. Hati itu di kepala atau di dada? Pertanyaan itu tidak pernah diajukan oleh orang belajar hakikat. Itu yang dipertanyakan oleh orang-orang yang belajar biologi, psikologi. Karena mereka membangun ilmunya berdasarkan aspek zahir. Dan pertanyaan itu salah. Kenapa? Kolbu itu nggak di dada, nggak di kepala. Kolbu itu pada batin Anda. Masya Allah, alhamdulillah. Batin itu dari ujung kepala sampai ujung kaki dia menyambung. Dia tidak di kepala, dia tidak di dada. Dada itu fisik. Bahasa Arab sadar itu sumber. Sumber itu batin. Fi sudurin nas, di dalam batin manusia. Maka su'aluka khata, kasih tahu kepada psikolog begitu ya, pertanyaan Anda psikolog salah gitu. Karena hati yang dimaksud dalam kajian ini bukan pertanyaan fisik ya, ini non fisik, dia aspek batiniah. Dia berkait dengan otak, karena otak tempat menyimpan memori. Dia berkait dengan jantung, maka kalau orang jatuh cinta, jantungnya berdebar. Benar ya? Benar, Darita, kalau lagi jatuh cinta? Ternyata binti Awaludin. Kalau lagi gelisah, jantungnya berdebar, kepalanya panas, lututnya gemetar, semuanya. Apakah ada otak, ada hati di lutut? Enggak. Orang kalau lagi grogi, bentar-bentar pengen ke belakang mau buang air kecil. Apakah hati dibuang tempat buang air kecil? Kan enggak juga. Jadi itu pertanyaan-pertanyaan orang-orang barat yang mereka sudah lama tenggelam dalam bab tabi'iyah, bab materialism, bab madiyah, falsafah madiyah, filsafat materialism, filsafat matter, alam zahir. Sedangkan kita ini hiburan buat saya dan kita semua. Meskipun Indonesia tidak dapat mengejar Jepang, nggak nampung mengejar Korea Selatan, kita udah ketinggalan, udah kalah kuda-kuda di awal. Apalagi Amerika, apalagi China, apalagi negeri-negeri yang lain, kita sudah telat ya. Terus apa? Kita Allah majukan dalam bab kerohanian ya. Yaman masih maju rohaninya, maka walaupun negerinya konflik, handphone susah, sinyal susah, orang-orang ke sana. Tapi orang lupa di sini kemajuan rohani itu juga lebih unik dan lebih luas, mulai dari ujung Aceh sana sampai Lombok, sampai ke Papua sana. Itu negeri ini menyimpan orang-orang yang batinnya lebih maju dari negeri manapun. Alhamdulillah. Maka saya berjumpa guru-guru saya orang Banjar yang lama di Mekah. Apa katanya? Bertahun-tahun lamanya di Mekah, wali-wali kutub dan ghaus itu orang berdarah Jawi, darah Nusantara. Ya, saya nggak boleh cerita lah siapa orangnya ya. Di Mekah, di Madinah, bolak-balik ya. Nggak tahu sekarang apa pindah ke Jawi dia ya. Apa Allah pilihkan orang di Jawi ini langsung, atau mereka yang orang Jawi yang ada tinggal di Mekah.
kita serahkan ilmunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi begitu Bang Superman ya. Kasih Buya. Ya, tadi Derita binti Awaluddin. Iya, biasa. Anak muda itu galau itu wajib. Kalau kalian gak galau, saya curiga tua sebelum masanya. Emang saya nggak pernah ngalamin itu, kita ngalamin berkali-kali, bertahun-tahun saya mengalami gersang itu. Padahal sudah belajar thariqah, udah kebakar wirid kita, udah dizikir 70.000, zikir ini lagi 20.000, zikir ini lagi 11.000 kali 7, tetap saja. Ternyata penyembuh anak muda itu bukan disuruh wiridan. Penyembuh anak muda itu fa'lam annahu la ilaha illallah. Kasih dia ilmu. Orang kalau dikasih ilmu, maka yang berat jadi mudah. Kalau orang tahu rahasia sholat witir, nggak ada yang mau ninggalin sholat witir. Kalau orang sudah tahu rahasia pergi umroh, maka berapa juta pun dia bayar, benar nggak? Benar. Orang kalau sudah kenal Rasulullah SAW seperti Sayyidina Abu Bakar, maka semua hartanya diserahkan untuk Rasulullah SAW. Kita kan nggak sanggup seperti Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar nggak sanggup, nggak cukup lagi uangnya, maka dia bilang, wahai Rasulullah, apa lagi yang membuat engkau senang? Ini putriku, nikah. Sayyidina Umar nggak mau, anaknya ada janda satu, Hafsah, dikasih juga buat Rasulullah. Jadi itu Rasulullah bukan Rasulullah jelalatan, Rasulullah itu ditawarkan. Dan Rasulullah termasuk orang yang paling sedikit istrinya di zaman itu. Padahal Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan, akramuna, orang yang paling mulia di umat ini, aksaruhum azwaja, yang paling banyak zuatnya. Tapi Rasulullah cuma segitu istrinya, ya, sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita tinggalkan bab itu ya, jangan bahas itu dulu. Jadi apa obat kalau perempuan? Laki-laki sama. Perempuan laki-laki itu jenis kelamin badan, kolbu nggak ada kelaminnya. Ruh kita nggak ada kelaminnya nggak? Nggak ada. Cuma Allah emang kasih tanda, ini ruh Allah tiupkan kepada laki, ini ruh Allah tiupkan kepada perempuan. Tanda itu hanya Allah yang tahu. Ya, ada dikasih Allah tanda. Maka nggak ada namanya ruh ketukar tubuh. Kan ada yang ngomong begitu, aku adalah perempuan di tubuh laki-laki. Enggak begitu. Jasad. Belajarlah ma'rifatullah. Terus kenapa sesama jenis bisa suka? Itu bukan ruhmu. Ruhmu tidak laki, tidak perempuan. Tubuhmu laki perempuan. Berarti ada faktor X tadi. Yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, yang merubah kecenderungan batin seseorang itu was-was dari syaitan bernama Khannas. Khannas ini bisa berwujud jin, masuk ke korin, bisa berwujud teman, komunitas. Maka berkomunitaslah orang-orang yang baik, bukan orang-orang suci, orang baik. Apa beda orang suci dengan baik? Suci itu malaikat, nggak ada dosanya. Kalau orang baik, dia mungkin tidak suci. Ini depan saya orang suci apa orang baik? Tanda orang baik ngaji. Suci nggak? Saya pun nggak suci. Saya menjamin wallahi Ar-Razi tidak suci. Baru bangun tidur sampai sekarang sudah banyak dosa saya. Tapi kita ingin jadi orang baik. Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Ya. Karena satu kebaikan dapat menghapus keburukan. Semoga noda-noda hitam kita dihapus oleh Allah dengan kemakrifatan. Jadi apa obat galau anak muda? Untuk semua, tidak hanya derita, semuanya. Mulailah diskusi-diskusi ma'rifatullah. Jangan nunggu tua. Saya belajar ma'rifat dimulai umur 11 tahun sampai sekarang gak puas-puas.
Itulah makna wa in ta'uddu ni'matallah lan tuhsuha. Jika engkau mencoba mengukur, menghitung, mengkaji terus nikmat Allah, dan nikmat tertinggi nikmat bermakrifat. Nikmat apa? Nikmatnya bukan main. Indahnya hidup bersama Allah, itu dia orang bermakrifat. Nikmat, orang itu bahagia terus. Maka afrahun nas wa as'aduhum a'rafuhum billah. Orang paling bahagia, paling senang itu orang yang kenal kepada Allah SWT. Dan kenal kepada Allah dimulai dari kenal namanya, kenal kekasihnya, kenal orang-orangnya, kenal keluarganya. Enggak langsung main lamar-lamar aja ya. Ya, kenal dulu. Maka Allah, Rasulullah SAW mengatakan ya, Ahlul Quran itu ahlullah wa khasatuh. Ahli Quran itu keluarga Allah dan keluarga spesialnya Allah. Al-Quran ini dua. Quran itu ada yang tersurat, tapi Quran sejati tersirat di dalam kalbu Nabi Muhammad SAW. Di zaman Nabi, Quran itu sudah ada cetakannya belum? Maka kalau disebut Quran itu kalbu Nabi Muhammad SAW. Ya, dan kita punya kalbu, siapkan kalbunya menerima nur Nabi Muhammad SAW, sehingga kita menjadi keluarga Nabi, meskipun tidak berdarah sayyid, tidak berdarah syarif, tapi berdarah ahlul Quran, orang yang cinta kepada Quran, cinta kepada nur Quran, yaitu nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka semua yang hadir ini itu keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Barangkali itu, semoga pertemuan ini dicatat Allah sebagai pertemuan cinta, pertemuan kasih sayang dalam namanya, dalam nama kekasihnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf salah kurangnya. Semoga Allah menggenapi kekurangan kita, menutupi semua aurat kita, menutupi semua noda batin kita, dan menyampaikan cinta dalam hati ini kepada sang pemilik hati, yaitu Allah SWT. Allahumma ya Rahman ya Rahim, ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, ikuti ya Allah, ya Allah, ya Allah. Wahai yang maha dekat, wahai yang zatnya maha dekat, ampunkan kami ya Allah. Kami tidak merasakan kedatangan Engkau, kami tidak merasakan kehadiran Engkau, bukan karena Engkau jauh ya Allah, tapi karena hati kami bernoda ya Allah. Ighfir lana dzunubana, maka ampuni noda-noda batin kami ya Allah. Ampuni semua dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni semua hijab-hijab yang menghalangi kami kepada Engkau ya Allah. Allahumma ya Allah, ya Nur, salli ala abdika nurika nabiyina Muhammad SAW. Ya Allah yang maha sumber cahaya, limpahkanlah cahaya Engkau kepada zat cahaya Sayyidina Muhammad SAW. Lalu limpahkan Allah cahaya Sayyidina Muhammad kepada kalbu kami yang gelap karena noda itu, yang gelap karena lalai mengingat Engkau, karena lalai terhadap Engkau dengan cinta dunia, dengan panjang angan-angan. Allahumma ya muqallibal qulub, ya musarrifal qulub, ya Allah yang membolak-balik hati kami, yang menggerakkan hati kami, mohon gerakkan hati kami tambah dekat kepada Engkau. Ya Allah, jika Engkau mengubah isi hati kami, ubahlah isi hati kami dari kejahilan menjadi kealiman, dari emosi kemarahan menjadi penyabar, menjadi orang yang berakhlak keras, berhati keras menjadi berhati lembut. Ya Allah, jika Engkau melihat di hati kami ada kegelapan, mohon Engkau beri cahaya. Jika Engkau melihat ada kotoran, mohon dibersihkan. Ya Allah, jika Engkau melihat ada sekutu, ada syirik di hati kami, mohon malam ini, detik ini ya Allah, hapus semua kesyirikan di kalbu kami. Tahhir qulubana amman siwak. Ya Allah, bersihkan hati kami dari selain Engkau. Wamla' qulubana ya Allah bihubbika wa hubbi nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon ya Allah, yang mana semuanya mudah di tangannya, penuhilah kalbu kami dengan cinta kepada Engkau, cinta kepada kekasih Engkau, cinta kepada orang-orang yang mencintai Engkau. Allahumma ya Allah, akhiran ya Allah, nas'aluka husnal khitam. Allah, nas'aluka husnal khitam.
Ya Allah, bihusnil khatimah. Ya Allah, kami tidak tahu akhir hayat kami seperti apa, tapi kami berbaik sangka kepada Engkau ya Allah. Engkau akan memisahkan nyawa dengan badan kami dalam keadaan kami memandang menyaksikan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan izinkan ya Allah, di saat kami meregang nyawa, berpisah dengan badan, meninggalkan anak istri keluarga, izinkan ya Allah, syafaat Rasulullah langsung mendapati kami, nur Sayyidina Muhammad langsung membersamai kami, sehingga ketika kami masuk ke alam barzahmu ya Allah, kami dengan mudah menjawab man rabbuka, siapa Tuhanmu, kami dengan mudah mengatakan Rabbi Allah. Man nabiyuka, siapa nabimu, kami dan mudah mengatakan Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akhtim lana bi husnil khitam bi syafaati nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin bihaqqi nabiyyina Muhammad bihaqqi habibika sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf salah kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.